Om Swastiastu. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Pasyuni SPD SD. Saya adalah guru dari SD Negeri 2 Susut. Kali ini saya akan mencoba memaparkan aksi nyata untuk topik Merdeka Belajar pada platform Merdeka Mengajar. Bapak dan Ibu guru hebat, untuk mendapatkan modul Merdeka Belajar, Bapak Ibu dapat mengakses secara langsung pada platform Merdeka Mengajar pada HP atau handphone yang Bapak Ibu miliki. Pada topik 1 Merdeka Belajar, tujuan modul pelatihan ini adalah 1. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. 3. Pemahaman pembelajaran yang dapat memerdekakan murid. Pada pelatihan mandiri topik Merdeka Belajar, ada 5 modul yang akan kita pelajari. Yang pertama, modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat, kita bahas satu persatu ya. Modul pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Siapakah kita? Mengapa kita ingin menjadi pendidik? Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Sedangkan pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan menyadari hal tersebut, maka langkah awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Lantas, apa peran kita sebagai seorang guru? Menurut Ki Hajar Dewantara, menyamakan mendidik anak dengan menyamakan masyarakat. Kehidupan kita saat ini adalah buah yang kita terima saat kita masih anak-anak dulu. Begitu pula dengan anak-anak yang kita didik sekarang, kelak mereka akan menjadi bagian dari masyarakat. Langkah awal kita sebagai guru adalah bagaimana kita dapat memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar, sehingga kita bisa membantu atau menuntun murid-murid kita menjadi pribadi yang mandiri dan pribadi yang merdeka. Nah, kita ingin menjadi guru yang seperti apa? Guru perlu adaptif terhadap perubahan. Seperti yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti atau bertumbuhnya budi pekerti atau kekuatan batin, karakter, pikiran, atau intelek dan tubuh anak. Tidak hanya materi yang kita ajar, tapi juga semua tingkah laku, tutur kata, dan cara kita mengajar akan membekas dan membentuk murid-murid sebagaimana kita dibentuk oleh guru kita terdahulu. Nah, maka kita sebagai pendidik harus mampu menciptakan rasa takjub dan kasmaran pada murid-murid dalam belajar. Kemudian modul kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Mendidik menyeluruh berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara terdiri dari 4 komponen.
Pengajaran. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Maka, pengajaran adalah salah satu bagian dari pendidikan. Kedua, mengajar. Mengajar merupakan salah satu bagian dari mendidik. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan adalah tempat menabur benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Yang terakhir adalah mendidik. Mendidik berarti menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Seumpama dua garis yang saling tarik-menarik dan saling mempengaruhi, yang pada akhirnya berujung menjadi satu, yaitu garis dasar dan garis keadaan. Garis dasar menggambarkan potensi murid, sedangkan garis keadaan menggambarkan kesempatan untuk berkembang. Kedua garis ini saling berhubungan yang disebut dengan konvergensi. Pendidikan tidak hanya merupakan pengajaran untuk memberikan pengetahuan atau intelek, tetapi pendidikan mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin. Dan pada akhirnya murid dapat melancarkan hidup untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan selama 1 abad dimulai sejak zaman kolonial Belanda dengan menggunakan metode pengajaran kolonial, yaitu sistem pendidikan perintah dan sanksi. Tanpa sadar menjadi warisan bagi guru kita sebagai cara guru mendidik muridnya hingga saat ini. Nah, Ki Hajar Dewantara menggagas perlunya sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia. Sehingga beliau memperkenalkan sistem Among yang dengan slogan Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Ingarso Sung Tulodo, di depan memberi teladan. Ing Madya Mangun Karso, di tengah memberi semangat. Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan untuk menjadikan murid-muridnya mandiri. Untuk itu, naluri mendidik perlu dilengkapi dengan ilmu pendidikan yang selaras dengan perkembangan zaman demi terwujudnya cita-cita Ki Hajar Dewantara, yaitu kemerdekaan setiap murid mampu mengatur dirinya sendiri agar murid-murid berperasaan, berpikiran dan bekerja merdeka dalam ketertiban bersama demi mewujudkan cita-cita pendidikan nasional. Menjadi manusia seutuhnya. Menjadi manusia seutuhnya berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Manusia terdiri dari 3 komponen, yaitu badan jasmani atau lahir, rohani atau batin, akal untuk berpikir dan berkarya. Bersatunya pikiran, perasaan, dan kehendak dapat menimbulkan daya dan memunculkan budi pekerti yang menandakan sebagai manusia yang merdeka. Adapun manusia merdeka adalah manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya secara mandiri. Inilah yang disebut kodrat sebagai manusia. Pendidikan holistik yang terdiri dari olah cipta atau pikiran, olah rasa atau budi pekerti, olah karsa atau kemauan, dan olahraga atau jasmani
akan menuntun murid berkembang secara baik sehingga mampu menjadikannya manusia yang merdeka. Memandang murid sebagai manusia yang utuh harus menjadi dasar kita sebagai pendidik. Nah, untuk mencapai keseimbangan menjadi manusia, murid sebaiknya dilatih dan dikuatkan kebutuhan batinnya, yaitu dalam 1. Berkehendak menentukan tujuan belajarnya. 2. Mengembangkan kerjasama. 3. Membangun empati. 4. Menghargai sesama. 5. Refleksi diri untuk mengembangkan diri. Dan yang keenam, berkontribusi di lingkungan sosial. Ini akan membantunya menjadi manusia yang merdeka. Manusia merdeka perlu memiliki modal keterampilan berpikir atau bernalar yang baik yang membutuhkan proses belajar sepanjang hayat. Baiklah, kita lanjut ke modul 3, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kodrat murid. Kodrat keadaan. Kodrat keadaan terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat keadaan. Kita tidak bisa membatasi informasi yang didapatkan oleh murid. Yang dapat kita lakukan adalah membantu anak atau murid untuk menemukan kecakapan berpikir kritis dalam menerima dan merespon informasi. Penanaman budaya dan kearifan lokal yang logis dapat membantu murid menjadi bijak dalam kehidupan. Untuk itu diperlukanlah prinsip-prinsip dalam melakukan perubahan yang disebut dengan asas Trikon. Nah, asas Trikon terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama, continue, kedua konvergensi, dan yang ketiga adalah konsentris. Adapun bagian dari kodrat keadaan yang pertama adalah kodrat alam. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan murid. Nah, sebagai pendidik, kita harus membantu mendekatkan murid dengan konteks kehidupannya. Pendidik perlu mengidentifikasi keunikan setiap murid, menggunakan metode, strategi, dan teknik pembelajaran sesuai dengan potensinya masing-masing. Sebagai contoh, anak yang hidup di daerah pesisir hendaknya diberi pengetahuan tentang cara memelihara ekosistem laut. Dengan demikian, murid akan mampu mengeksplor potensi yang ada pada dirinya secara leluasa dan menemukan pengalaman-pengalaman belajar yang bermakna. Bagian yang kedua dari kodrat keadaan adalah kodrat zaman. Kodrat zaman merupakan bagian dari pendidikan murid yang berkaitan dengan isi dan irama. Nah, Ki Hajar Dewantara ingin kita menuntun murid-murid mencapai kekuatan-kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman berdasarkan asas Trikon. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, asas Trikon terdiri dari 1. Continue. Continue adalah menuntun murid secara berkesinambungan atau terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, konvergensi, yaitu menuntun murid dengan pikiran terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktik-praktik baik kebudayaan lain, dan menjadikan kebudayaan kita sebagai bagian dari alam universal. Kemudian, bagian ketiga dari asas Trikon adalah konsentris. Konsentris yaitu menuntun murid dengan kepribadian, karakter, dan budaya sendiri sebagai pusatnya. Asas Trikon ini diyakini akan dapat menuntun murid menghadapi derasnya kodrat zaman seperti abad ke-21. Adapun keterampilan abad ke-21 yaitu berpikir kritis dan solutif.
2. Kreatif dan inovatif. Ketiga, komunikasi. Dan keempat, kolaborasi. Ki Hajar Dewantara berkata, didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya. Adapun peran kita sebagai seorang guru adalah membantu murid dalam mengelola respon-respon dan perasaan untuk menemukan dan menentukan tujuan belajarnya, yang dikenal dengan istilah self-regulatory learning atau kemampuan pengetahuan belajar mandiri. Nah, ini menjadi bekal bagi murid sebagai seorang pelajar sepanjang hayat. Kemampuan berpikir kritis yang harus dimiliki murid, contohnya, guru membantu murid melakukan refleksi diri. Murid diajak mengamati keadaan sekolah dan lingkungan. Murid menganalisis permasalahan dan potensi yang muncul dari hasil pengamatan. Contoh kolaborasi adalah guru mengajak murid berkreasi, merespon potensi dan isu yang terkoneksi dengan dirinya melalui proses berproyek secara individu maupun secara berkelompok. Kemudian untuk contoh komunikasi, yaitu murid mengkomunikasikan karyanya tersebut sesuai zamannya, misalnya menggunakan video presentasi, pameran, sosialisasi, ataupun seminar. Dengan pengalaman tersebut, murid akan merasa bertanggung jawab pada tugasnya. Untuk modul keempat adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti murid. Budi pekerti atau watak merupakan perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau afektif, sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Budi pekerti atau watak terbangun menjadi dua bagian, yaitu bagian biologis dan bagian intelligible. Bagian biologis berhubungan dengan rasa, seperti rasa takut, cemas, bahagia, gelisah, rasa sedih, dan sebagainya. Sedangkan bagian intelligible berhubungan dengan bagian kognitif atau berpikir menyerap pengetahuan. Watak yang terbangun dari bagian biologis dan intelligible diibaratkan seperti kertas bertuliskan tulisan samar. Keluarga adalah tempat utama untuk melatih watak atau budi pekerti anak agar siap menjalani hidup dalam masyarakat. Sedangkan sekolah membantu murid menemukan kecerdasan budi pekerti murid dengan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, watak atau budi pekerti merupakan kodrat setiap manusia, sehingga kita sebagai pendidik perlu memahami kodrat itu dan dapat mendampingi tumbuh kembangnya kecakapan budi pekerti murid dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dialaminya. Teori konvergensi terdiri dari dua teori, yaitu teori tabula rasa dan teori negatif. Teori tabula rasa, anak diibaratkan kertas kosong yang dapat diisi dan ditulisi oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan. Sedangkan teori negatif, kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Dua teori ini menurut Ki Hajar Dewantara tidak mutlak sebagai suatu kebenaran, tetapi memberikan pandangan baru dengan menggabungkan pendekatan teori tabula rasa dan teori negatif diintegrasikan menjadi teori konvergensi. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka tugas pendidikan adalah membantu manusia atau individu untuk dapat menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar yang ada di kertas tersebut dengan tuntunan terbaik.
Modul kelima adalah pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya. Fungsi pendidikan akan berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara jika memahami hal-hal sebagai berikut. 1. Setiap murid memiliki kodrat atau potensi yang berbeda. 2. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. 3. Mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. 4. Pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, atau potensi murid. 5. Pendidik dapat memberi daya upaya maksimal mengembangkan akal budi pekerti murid. 6. Pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Ki Hajar Dewantara mengenalkan sistem Among sebagai suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran yang dikenal dengan Ingarso Sung Tulodo, Ingmadio Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Momong berarti merawat dengan tulus. Among berarti memberi contoh baik atau buruk. Sedangkan ngemong adalah proses mengamati dan merawat. Dalam Merdeka Belajar abad ke-21, pesan Ki Hajar Dewantara adalah tuntunlah murid sesuai dengan zamannya. Tuntutan pembelajaran abad 21 yang pertama menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang kedua, membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa. Adapun kompetensi abad ke-21 yang pertama adalah kompetensi literasi, yaitu terdiri dari bahasa, matematika, sains, digital, dan finansial. Sedangkan yang kedua kompetensi mandiri, yang terdiri dari growth mindset atau pola pikir pembelajar. Murid memiliki keyakinan untuk terus berkembang dan berprestasi dengan berusaha secara maksimal. Pembelajaran abad ke-21 terdiri dari pembelajaran berbasis proyek, kompetensi critical thinking atau berpikir kritis, creativity atau kreativitas, collaboration atau kolaborasi, dan communication atau komunikasi. Membimbing murid memperbaiki bangsa. Karakter khas bangsa Indonesia yang didasarkan juga atas kodrat sebagai makhluk sosial, yaitu dengan menuntun murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila, maka murid tidak hanya mengembangkan kecerdasan kognitifnya, tetapi murid dapat mengembangkan kecerdasan emosional melalui pengalaman belajar sesuai dengan kebutuhannya. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat yang disebut juga sebagai trisentra pendidikan. Trisentra pendidikan terdiri atas alam keluarga, alam perguruan, dan alam komunitas atau masyarakat. Alam keluarga yaitu sistem terkecil di mana anak tinggal dan mendapatkan pendidikan pertamanya dan yang terpenting dalam hidupnya. Alam perguruan atau sekolah atau disebut juga sebagai balai wiyata merupakan wadah yang memfasilitasi pengembangan intelektual murid serta menuntun murid menemukan wawasan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Dan yang ketiga, alam pergerakan pemuda atau masyarakat. Sebagai penguat pendidikan, baik itu untuk kecerdasan budi pekerti dan sosial emosional murid.
Di masyarakat, murid membangun koneksinya dengan lingkungan dan alam sekitar. Dengan majunya teknologi menjadi alam baru, terbentuknya alam digital atau maya, alam algoritma, dan juga alam data yang mempengaruhi cara belajar, berperilaku, dan aktualisasi diri murid-murid kita menghadapi masyarakat dunia yang tanpa sekat. Untuk dapat menghadapi derasnya kemajuan teknologi dan masyarakat global, guru bersama orang tua membantu murid memiliki budi pekerti luhur yang siap digunakan dalam mengembangkan rasa sosial murid di lingkungan masyarakat. Demikianlah pemaparan saya tentang aksi nyata topik 1 Merdeka Belajar. Untuk memastikan apakah ada perubahan dari paparan yang saya berikan, silahkan Bapak Ibu guru hebat mengisi umpan balik melalui form yang telah saya bagikan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan.